Terus terang saya memperoleh ide tentang Indonesia ke depan itu bermula dari eh, konsepnya Paslon 1 Anies Baswedan yang ingin menumbuhkan 40 kota atau berapa itu ya, yang itu dikembangkan secara bersama-sama sehingga menumbuhkan pertumbuhan yang relatif merata. Itu dari sisi itu kemudian saya eh, memperoleh ide yang lebih jauh lagi, bermula dari pengembangan kota-kota di Indonesia. Saya membayangkan bahwa di setiap daerah di Indonesia itu memiliki satu kebudayaan yang ada yang sudah menipis, ada yang masih kental dipraktekkan oleh masyarakat setempat, ada yang barangkali juga sudah hilang tapi jejak-jejaknya masih bisa kita temui. Nah, dari fenomena itu ya saya membayangkan bahwa kita punya satu kawasan budaya yang terintegrasi. Entah itu nanti dipusatkan di Kalimantan atau di Sumatera atau di Sulawesi atau di Papua, tetapi pusat kebudayaan itu memberikan informasi seluruh kekayaan budaya yang ada di Indonesia, dan itu dikemas dalam satu sisi kita edukasi sejarah dan budaya Indonesia, di sisi ini itu adalah yang tidak kalah pentingnya juga karena ini menyangkut kepentingan pragmatis, yaitu pariwisata. Jadi akan tumbuh berbarengan dan itu menyebar di seluruh Indonesia. Secara ekonomi kita memperoleh kalau itu berasal dari turis asing, maka kita akan mendapat devisa yang itu akan semakin memutar roda perekonomian domestik. Ini tidak lepas dari harapan saya kepada para budayawan ya, atau sejarawan yang kalau kita kaitkan dengan pasal 33 yang salah satu ayatnya menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selama ini persepsi kita kan itu terkait dengan tambang, kemudian hutan, kekayaan alam yang lain. Meskipun itu juga belum sampai sekarang belum dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, penafsiran saya secara imajinatif dan spekulatif itu bahwa budaya yang sudah berkembang dan dimulai dari barangkali berabad-abad yang lalu itu bisa dikategorikan sebagai itu tadi masuk ke pasal 33 ya. Artinya itu termasuk kekayaan yang terkandung di bumi pertiwi Indonesia. Maka negara harus menguasai sekaligus diimplementasikan dalam bentuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sehingga saya membayangkan satu konsep tentang pengembangan turisme di Indonesia secara terintegrasi. Jadi ini barangkali juga bukan pekerjaan yang mudah karena harus mengkompilasi seluruh
potensi budaya yang ada di Indonesia, dan itu perlu pekerjaan yang terintegrasi. Artinya tidak, barangkali selama ini sudah dilakukan oleh daerah masing-masing, tapi karena itu tidak masuk dalam proyek strategis nasional ini, saya meminjam istilahnya pemerintahan, karena tidak masuk dalam proyek strategis nasional, maka pengembangan budaya itu ya terpisah-pisah. Jadi kita bayangkan ke depan kita punya kekuatan ekonomi baru yang dimotori oleh sektor pariwisata, tetapi basisnya itu adalah seluruh aset budaya yang kita punya dari Sabang sampai Merauke. Nah, dalam tanda kutip, wisatawan asing yang ingin menikmati kekayaan budaya Indonesia, ya kita mengarahkan dengan tujuan bahwa ini nanti akan turis mancanegara ini akan dipaksa untuk menikmati dari Sabang sampai Merauke. Entah nanti bentuk teknisnya atau praktisnya seperti apa, saya kira para pemerhati pariwisata bisa merumuskan ini dengan baik. Jadi kalau taruhlah misalnya ini, kembali ya, saya sebagai rakyat hanya bisa berimajinasi. Kalau saya mempunyai wewenang untuk mengalokasikan anggaran, taruhlah selama 5 tahun periode pemerintahan, akan saya alokasikan sekitar 2.000 triliun khusus untuk pengembangan budaya yang terkait dengan pariwisata, yang itu terkoneksi dengan pasal 33, sehingga bayangan saya para pendiri bangsa akan, kalau misalkan saya sodori proposal itu, akan di ACC dengan wajah tersenyum. Ya, saya sebagai penyambung lidah para pendiri bangsa hanya bisa menyampaikan gagasan ini kepada seluruh lapisan masyarakat, terkhusus para kandidat yang sedang bersusah payah untuk menduduki RI 1 dan para koalisi yang mencurahkan segenap daya dan upaya untuk merebut simpati masyarakat. Harap diingat bahwa para pendiri bangsa itu berharap pada Anda semua. Kita adalah bangsa yang besar, yang pada tahun 2045 itu kita akan memperingati Indonesia Emas. Kalau misalnya tahun 2024 itu dimulai proyek 2024 itu dimulai proyek apa yang saya pikirkan tadi, maka sangat besar kemungkinan tahun 2045 Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai sektor utama pariwisata yang itu berbasis pada kekayaan budaya Indonesia atau Nusantara. Salam konstitusi.